Kita sekarang telah tiba di konferensi pers perusahaan Sutton. Seperti yang bisa Anda lihat. Selamat datang semuanya di konferensi pers Grup Susanto. Hari ini obat yang bakal kami luncurkan bernama obat langit. Namanya diambil dari legenda negara Nuka kita. Langit artinya harapan, kehidupan, dan penguasa segalanya. Semua bahan obat langit diekstrak sepenuhnya dari tumbuhan alami, dipadukan dengan teliti dan murni, mengubah sifat biologisnya. Purina, nama obatnya hebat banget, lantas apa khasiatnya? Obat langit bisa membunuh semua sel kanker. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Kau sudah berlatih dengan guru selama 15 tahun. Yang bisa kuajarkan, yang tidak bisa kuajarkan, semuanya sudah guru ajarkan kepadamu. Jalan selanjutnya bergantung pada dirimu sendiri. Guru, aku nggak rela kita. Ini. Ya. Apa kamu percaya sama perkataanmu itu? Hah? Perkataanmu itu bahkan lebih lemah dari ginjal. Setiap harinya bahkan dalam mimpi kau selalu mengigau tentang asal-usulmu. Hah? Guru kasih kau tugas terakhir. Dalam 3 bulan ini, gantikan guru buat lindungi seorang wanita bernama Rina Susanto. Dia adalah orang yang membuat obat langit. Setelah tugasnya selesai, segelnya bakal terbuka sendiri. Berarti aku bakal tahu. Asal-usulku kan? Ingat, segala hal di dunia ini harus dijalani dulu baru bisa paham arti hidup. Rina Susanto? Aku harus kemana mencari dia? Mbak Rina, kita baru negosiasi sampai setengah. Bukankah nggak sopan kalau kau langsung pergi? Ina? Maaf Pak Aditya, kepalaku agak pusing. Kita lanjutkan lain hari. Ini sudah malam banget. Kau pulang juga nggak aman. Gimana kalau ke hotelku saja? Kita bisa sambil istirahat sambil ngobrol. Lepaskan kakakku! Lepaskan aku! Tolong kami. Hah? Lepaskan! Masuk jangan bergerak. Kau tahu nggak aku ini siapa, ha? Siapapun kau tetap nggak punya hak nampar gua. Aku kasih tahu ya, ini tuh orang penting di kota Bahari Aditya Permana, waris keluarga Permana. Namamu Rina Susanto kan? Mereka berdua keracunan ya? Bunuh aja.
Buat apa kau datang? Menurutmu, warga Pradipta yang paling berkuasa di kota Bahari nggak bakal tertarik dengan barang seperti obat langit? Selain keluarga Permana, siapa yang berani bantuin kau? Nina, mendingan kau menurut dan nikah saja denganku. Aku jamin kau dan keluarga Susanto bakal aman. Aditya, kau masih berani datang? Aku datang ke perusahaan tunanganku dan melihat tunanganku. Apa nggak boleh? Adik ipar, apa kau cemburu karena aku tertarik sama kakakmu saja? Kau tenang saja, aku bakal menikahimu juga. Aditya, pertunangan kita itu cuma lelucon ayah kita waktu lagi mabuk saja. Batalkan saja. Vina, sekarang di hadapanmu cuma ada dua pilihan. Pertama, tunggu Pak Bagus merebut obat langit dan grup Susanto. Atau, kau menikah aliansi denganku. Setidaknya aku masih bisa melindungi kau dan adikmu. Antarkan kamu pergi. Aditya, mohon. Siapa yang suruh kau bicara? Siapa lagi yang mau bicara? Aku mau bicara. Kau lagi? Urusan semalam masih belum selesai kan? Hari ini kau malah mengantarkan diri. Dasar nggak guna. Rina, kau beneran mau ribut denganku? Kau nggak disambut di sini. Pak Aditya mau pergi sendiri atau aku suruh satpam antarkan? Menurutmu, dia bisa melindungimu? Hah? Rina, aku kasih kau waktu 3 hari. Pernikahan kita tetap berjalan. Kalau enggak, jangan menyesal kalau kehilangan grup Susanto. Kak, Kau enggak apa? Enggak apa. Sebaliknya kau bisa sendiri bela diri? Hai, dulu aku tiap hari bekerja di pegunungan, cuman punya tenaga saja. Aku ini cuma satpam biasa, memangnya aku bisa punya kemampuan apa? Bener juga. Kalau dia beneran punya kemampuan, nggak mungkin mau disembunyikan. Dono. Hadir! Jadi begini kerjamu sebagai kepala satpam. Bisa-bisanya biarin pembunuh menyelinap. Kalau hari ini nggak ada dia, kau mau mengurus mayatku. Bu Rina, aku sudah lalai. Kalau sampai terulang lagi, kau nggak perlu kerja lagi. Kau ikut aku.
Burina. Jadi ini tugas penting yang kau berikan padaku? Sekarang aku mau pergi rapat. Waktu aku kembali nanti, aku harap kantor ini bisa kayak baru lagi. Hai, Butuh dihajar habis-habisan. Kau beneran mau pekerjakan dia? Jangan-jangan kau suka padanya. Kau bicara sembarangan apaan? Aku sudah selidiki tentang Fajar ini, nggak ketemu apa-apa. Kemampuannya itu nggak biasa. Saat begini, paling berguna kalau kita pekerjakan, sekalian bisa awasi dia biar nggak sebarkan kejadian semalam. Membersihkan lebih capek daripada berlatih. Kau sudah buat kakak kami marah masih berani makan di sini? Kami bakal kasih kau pelajaran. Gak perlu basa-basi dengannya. Anak muda, kau potong 3 jarimu sendiri dan bayar 400 juta sebagai ganti rugi. Aku bakal pertimbangkan kasih kau keluar hidup-hidup dari sini. Semuanya keluar! Keluar dari sini! Kebetulan membunuh seorang pembunuh, sudah merasa dirimu paling hebat. Hari ini aku bakal tunjukkan siapa sebenarnya bos di sini. Obat langit bakal mulai diproduksi massal. Semua jalur distribusi yang aku sebut tadi harus segera disepakati. Ada apa? Dono membawa beberapa orang dan tongkat listrik mengepung laki-laki di kantin yang ikut dengan Anda tadi. Dia juga mengusir kami keluar. Apa? Mana mungkin? Apa-apa ini? Burina, kalian juga mau makan? Makanan kalian di sini memang enak. Kok nggak apa? Mereka Mereka berantem demi sebuah ayam paha sampai aku nggak bisa melerai mereka. Kau kira kami bodoh? Purina, bocah ini meremehkan kami, makanya aku berpikir Bukankah aku sudah bilang kalau terulang lagi, kau nggak perlu kerja lagi? Kau kira perkataanku cuma angin lalu ya? Bawa mereka ke rumah sakit, kantor akan menanggung biayanya. Mulai besok, kalian semua nggak perlu bekerja lagi. Masih nggak ngerti? Buat apa kau sebrutal itu? Memukul satpam kita sendiri. Dia itu bukan orang kita sendiri. Dia jauh lebih dekat dengan Aditya itu daripada dengan dirimu. Perkataanmu ini memang benar. Kami sudah selidiki. Pembunuh itu memang Dono yang masukkan. Menurutku, ini pasti ada hubungannya sama Aditya. Keluarga Permana dan keluarga Setiawan cuma keluarga yang bergantung sama keluarga Pradipta, keluarga yang paling berkuasa di Kota Bahari. Sejak memutuskan buat meluncurkan obat langit ke publik, aku sudah bersiap mental buat hadapin semua bahaya ini. Pak Aditya, aku sudah gagal. Pak Aditya, ini semua karena Fajar itu. Kalau enggak, aku juga enggak bakal. Pak Aditya! Dasar nggak guna. Kau bahkan nggak bisa menyingkirkan satpam itu. Pergi.
Halo Pak Bagus. Di sisi Rina muncul seorang pria yang gak jelas asal-usulnya. Kayaknya agak rumit. Kau nggak bisa urus. Maaf, aku nggak guna. Kayaknya keluarga kecil kayak kalian memang nggak bisa diharapkan. Kalau gitu suruh anjing gila saja. Jadi Pak Bagus, kesepakatan kita kemarin tentang kedua saudari keluarga Susanto itu... Lakukan kewajibanmu. Aku cuma mau obat langit. Buronan kelas A, anjing gila sudah dilepas. Fajar, kau bakal mati. Kita sepakat dulu. Satpam tetap satpam. Bayaran sopir beda lagi. Baiklah, parkirkan mobilnya. Kau ikut kami masuk. Pengawal pribadi bukankah harus selalu melindungiku di sisiku? Bukankah kemarin kau bilang nggak butuh? Sekarang sudah butuh, nggak boleh. 1 miliar. Tahu. 4 miliar, tapi jam kerja seminggu kali 24 jam. Sepakat. Bu Rina, aku lapar banget. Pertimbangkanlah karena hari ini aku sudah capek menjagamu. Gimana kalau kasih aku makan enak? Aku beritahu kau jangan melunjak. Baiklah. Iga asam manis, ayam kecap Coca-Cola, akar teratai tumis, ditambah salad brokoli dingin gimana? Lumayan. Meski agak rumahan. Tapi kalau Bu Rina yang langsung masak, aku bisa terima. Bahannya ada di kulkas, dapurnya di sana, kau bisa mulai. Aku yang masak? Kami mandi dulu. Setengah jam lagi kami mau makan. Hai. Ayo makan. Cicipilah. Kayaknya rasa makanan ini lumayan cocok sama para nona besar kita. Biasa saja. Bu Rina sudah kerja keras makan yang banyak. Kakakku nggak makan daging yang diambilkan pria bajingan. Oh. Aku merasa nggak bagus kalau buang-buang makan. Kenapa lihat aku? Ayo makan. Kalau buka segel secara paksa, kantong sutra bakal hancur otomatis. Dasar tua bangka itu, kepicikannya dipakai buat menghadapiku saja. Tampaknya aku tetap harus lindungi Rina selama 3 bulan. Baiklah. Fajar. Kau lagi apa? Itu. Bu Rina, sudah malam begini. Kenapa belum tidur? Besok pukul 10 pagi, kau ikut aku ke sebuah tempat. Kita berdua saja? Jangan bangun kesiangan. Mau kemana? Ke mall. Sekarang grup Susanto kayak mangsa hidup. Bu Rina masih berani pergi berkeliling? Bukankah aku punya pengawal pribadi? Kau mau apa? Apa kau nggak takut aku utusan dari keluarga-keluarga itu? Aku mau istirahat sebentar. Panggil aku kalau sudah sampai. Bu Rina mau belanja ya?
Mau belanja buat kau. Gimana pun, kau ini pengawal pribadiku. Pastinya harus pakai yang rapi. Anggap saja ini hadiah kau karena sudah menjagaku semalam. Apa ini semua harus dicoba? Lantas,人生苦短，不经意就留下遗憾。遇到美丽风景就要好好看，遇到爱情就需要勇敢。妈妈说，人生苦短，不经意就留下遗憾。遇到美丽风景就要好好看。遇到爱情就需要勇敢，就需要勇敢。哇哇！ pelan-pelan. Kayaknya sudah cukup, kan? Seumur hidupku ini mencoba baju, nggak pernah sebanyak hari ini. Pacar Anda tampan banget, badannya juga bagus. Semua model ini cocok banget sama dia. Dia bukan. Sudahlah. Baju yang dicoba tadi tolong bungkus semua. Hah? Baiklah, aku bungkuskan sekarang. Bu Rina, aku tahu Anda kaya. Tapi kau nggak boleh habiskan uang kayak gitu. Satu hari pakai satu, nggak bakal habis juga. Aku senang. Ayo cepat pulang. Aku lapar. Halo, Kak. Kalian berdua diam-diam pergi kemana? Aku baru bangun, kalian malah hilang. aku suruh dia bantu aku pindahin barang. Kau sudah lapar kan? Kami segera pulang. Di luar ada pemecit. Tunggu di mobil, jangan juga. Di luar ada penembak cicak. Tunggu di mobil, jangan bergerak. Ribu buat satu nyawa, menarik juga. Hei. Aku bisa jalan sendiri. Cepat turunkan aku. Nanti adikku bisa lihat. Tenang saja. Dia nggak di ruang tamu. Lagian, kakimu sudah terkilir. Gimana mau jalan sendiri? Gimana kau tahu adikku nggak di rumah? Aku ada dengar. Jangan gerak. Sudah mendingan belum? Kau juga pernah pelajari ini. Punya banyak kemampuan nggak ada ruginya, kan? Kau sering pijatkan orang lain? Jangan bergerak. Sebelumnya nggak pernah. Kau orang pertama. Kau kenapa berusaha banget buat jagain aku? Etika profesional saja. Dia melindungiku cuma karena etika profesional.
Lalu apa menurutmu? Aku cantik. 이마에 맺힌 땀방울 지쳐있던 하루 모든 걸 잊게 Cantik. Memangnya kenapa? Kalian berdua lagi apa? Oh. Bagus banget. Ya sudahlah kalau mau suruh aku pergi. Sekarang kalian sudah terus terang gitu ya. Jangan asal bicara. Kakiku terkilir. Dia cuma bantu aku pijatkan saja. Kau katakan yang jujur. Beneran gak ada apa-apa. Tadi kami berdua di luar ketemu penembak jitu. Kakiku terkilir, dia cuma bantu aku pijatkan saja. Apa? Siang bolong gini ada upaya pembunuhan? Ini terlalu arogan. Kak, ada terluka di bagian lain gak? Nggak ada. Kali ini untung banget ada Fajar. Sehebat apapun, nggak bisa lawan orang banyak. Kita sudah tahap ini. Besok aku beri sebuah tugas padamu. Mau menyerang duluan? Aku suka. Mau aku ambil alih di satpam? Setelah Dono dipecat, posisi kepala satpam selalu kosong. Pas banget kau bisa ambil alih. Mulai sekarang lantai bawah itu jadinya kantormu. Baiklah, serahkan padaku. Orang-orang divisi satpam itu semuanya susah diatur. Memangnya dia bisa? Bisa. Ini jam kerja, bukannya kerja, malah main kartu. Nggak usah pedulikan dia. Lanjut. Giliranku. Memangnya kau bisa kalahin aku 7? Bukan. Mulai hari ini, aku adalah bos divisi satpam. Aku nggak punya banyak tuntutan pada kalian. Asal kalian bekerja dengan baik dan menurutlah. Kau mau mati ya? Udah. Lepaskan aku. Waktu kamu ada kali. Dono sudah pergi. Aku nggak peduli gimana kerja kalian dulu. Mulai hari ini, aku yang menentukan di divisi satpam. Kau mengerti? Mengerti. Sudah mengerti. Mengerti nggak? Mengerti. Mengerti. Anak baik. Pergi panggilkan semua orang di divisi satpam. Kita mau rapat. Kalian lihatlah. Semuanya kurus kering. Berdiri nggak tegak, duduk pun nggak benar. Model kalian gini juga pantas jadi satpam. Jadi satpam bukannya jadi militer. Omong kosongmu banyak banget. Kenapa diam saja? Bantu dia berdiri. Kalian nggak ada rasa kebersamaan sama sekali. Bukankah waktu membantahku kalian kompak banget? Mulai hari ini, aku bakal melatih kalian kayak militer. Dalam sebulan, kalian harus bisa 1 lawan 3. Jadi satpam yang berstandar. Tapi tubuh kalian itu modal utama kalian. Kalian lihat tubuh kalian yang kurus gitu. Makanlah dulu. Siang ini aku traktir. Kalian bebas pilih tempatnya. Ayo. Bos. Ayo. Halo. Aku tim investigasi perusahaan Jinan. Mau bicarakan sesuatu dengan Bu Rina. Silakan ikut aku. Minum. Bagaimana caranya minum? Minum seperti ini. Minum tanpa henti. Apakah itu boleh? Bos. Ada apa? Bos. Kenapa? Kalian pergi makanlah dulu. Aku ada sedikit urusan. Semoga cuma aku yang pikir kebanyakan.
Tim investigasi Jinan. Namaku Anton. Pak Anton, ada apa tim investigasi kemari? Mengenai Bu Rina meluncurkan obat langit, sekarang semua orang sudah tahu tentang obat yang bisa menjadi terobosan baru sejarah. Menurutku, paling aman apabila disimpan oleh pihak pemerintah. Bagaimana menurutmu? Nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Lagian sikapnya dan genggaman kepalanya rasanya bukan kayak orang dari tim investigasi. Tentu saja. Kalau diserahkan kepada tim investigasi, aku tentu bisa tenang, juga bisa membantuku menanggung banyak risiko. Begini saja, aku buatkan teh untuk Pak Anton dulu, tunggu sebentar. Tahu nggak menurut ya? Kalau Bu Rina begitu bersemangat, kalau gitu urusannya agak malam kita bahas. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pantas saja kenapa bau busuknya familiar banget. Kayaknya pelajaran semalam masih belum cukup. Ternyata kau menarik juga. Tapi wanita ini dan obat langit pada akhirnya Siapa yang berani sentuh dia dan obat langit, jangan harap bisa hidup. kau masih muda, tapi bicaramu arogan banget. Kau ini cuma pengawal biasa. Memangnya pantas gitu. Tadi, memang aku yang sudah meremehkanmu. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang utus kau datang? Anton Prakoso. Yang lainnya kau nggak perlu tahu. Terlalu banyak bicara. Dengan mayat juga percuma. Buronan kelas A yang kabur. Sudah punya banyak korban mutilasi, lakukannya biadab. Enggak apa. Percaya sama aku. Kalau kau mau mati, aku bisa turutin. Ajar, hati-hati. Dalam 3 detik, katakan, siapa yang utus kau kemari? Dalam 3 detik, katakan, siapa yang utus kau kemari? Nggak disangka. Ternyata aku bakal mati di tangan anak kencur kayak kau. Tua, aku cuma bertanggung jawab atas tugas yang gagal diselesaikan oleh Aditya. Kau menang dariku juga nggak guna. Kau kira kau sendirian bisa menjaga Rina dan obat langit? Rina berbaliklah dulu. Ini baru permulaan. Bukankah Bu Rina bilang sanggup bertahan? Aduh, buronan kelas A memang hebat. Kau tak apa kan? Sudah seperti ini kau masih bisa bercanda? Tenang saja, aku bakal menjagamu dengan baik. Dan juga obat langit. Karena kau sudah melindungiku, kali ini aku maafkan kau dulu. Kau suruh orang bersihkan kantor dulu. Aku mau keluar sebentar. Kau mau ngapain? Tentu saja mau membalas perbuatannya. Anjing gila sudah turun tangan. Fajar, kau pasti mati. Rina, sebentar lagi kau bakal memohon ampun di bawah tubuhku. Pak Aditya beneran gak tahu malu.
Fajar, nggak mungkin. Kenapa kau belum mati? Nggak mungkin. Kenapa kau belum mati? Bukan. Di luar sana ada ratusan anggota elit dari aliansi Gunai dan juga sistem CCTV yang ketat banget. Gimana kau bisa masuk? Memangnya itu penting? Aku kesini cuma mau beritahu kau. Baik itu membunuh buronan kelas A yang kayak kalian bilang gini, atau datang ke hadapanmu tanpa aba-aba dan membunuhmu. Bagiku itu semua mudah banget. Kau pikir aku bakal percaya? Aku beritahu kau cuma orang yang bisa seni bela diri saja. Nggak ada yang bisa halangi aku buat dapatkan grup Susanto dan kedua saudari keluarga Susanto. Mereka cuma mainanku saja. Sedangkan sampah kayak kau sudah seharusnya berada di tempat sampah. Beraninya kau memukulku. Kau saja sudah menghinaku. Apa aku masih nggak boleh pukul kau? Keluarga permana kami itu salah satu 3 keluarga hebat Bahari. Kalau kau menyinggungku, tolong lain kali saat kau bicara denganku, jauhi aku sedikit. Mulutmu bau. astaga! Aku salah. Kakak, aku salah. Aku salah. Aku salah. Aduh. Baiklah, keluarga permana masih belum bisa membayar orang kaya Anton gitu. Katakanlah, siapa yang ada di belakang kalian? Aku nggak mau mati. Biar ku pikirkan. Yang berani menyentuh grup Susanto di Bahari. Palingan cuma 3 keluarga hebat kan? Kau, aliansi Gunai, dan keluarga Pradipita. Kalau kau nggak mau bilang, aku bakal cari tahu sendiri. Membiarkan kau hidup juga nggak ada gunanya. Keluarga Pradipta! Coba ceritakan lebih jelas. Keluarga Pradipta itu kepala 3 keluarga hebat di Bahari. Keluarga bela diri selama ratusan tahun, fondasi mereka kuat banget. Mereka juga pemimpin dari aliansi perusahaan farmasi. Kami semua cuma ikuti perintah. Keluarga Pradipta punya pendekar? Punya. Kepala keluarga Pradipta, penjaga kediaman Pradipta, semuanya pendekar. Jadi selama itu hal yang bagus inginkan, nggak ada yang nggak bisa dia dapatkan. Termasuk obat langit dan grup Susanto. Nggak ada yang bisa dan berani menghentikannya. Ternyata keluarga bela diri kuno yang kecil begitu berani semena-mena. Di zaman sekarang, benar-benar zaman sudah berubah. Begini saja. Kau lepaskan aku. Lepaskan keluarga Pramana. Kedepannya kalian mau gimana bertarung, aku nggak bakal ikut campur lagi. Ayo. Sekarang kau cuma bisa hidup 3 hari. Ajak Bagus keluar. Aku mau bicara berduaan sama dia. Setelah itu aku bakal bantu kau keluarkan itu. Pak Bagus, Anton sudah mati. Jangan bicara di telepon. Datang cari aku. Siap. Pak Bagus. Katakan. Anton sudah dibunuh oleh Fajar. Dia juga berhasil menembus sistem pertahanan seluruh lapisan vilaku dan menemukanku. Orang itu benar-benar bukan manusia. Kalau enggak... Dasar nggak guna. Aku harus mendapatkan obat langit. Siapapun nggak boleh mendapatkannya. Tapi orang itu memang agak hebat. Lagian, dia juga bilang mau ketemu langsung dengan Anda. Dia memang agak hebat. Meski dia nggak pantas bersaingan denganku, tapi setidaknya dia punya keberanian ambil langkah sendiri. Kirimkan undangan kepada Rina. Besok pukul 12 siang di Hotel Pisa. Kau memang anjing baik yang penurut. Pengawal pada umumnya nggak bakal dapat kesempatan gini, kan? Hari ini bukan waktu buat bercanda. Keluarga Permana dan keluarga Pradipta memang bukan satu tingkatan. Bagus itu satu-satunya ahli waris keluarga Pradipta yang memegang hampir semua sumber daya dan kekuasaan. Bukankah Aditya juga satu-satunya penerus keluarga Permana?
Bagus itu bukan tipe orang bodoh yang manja. Dari sebelum dia dewasa, dia sudah membuat legenda bisnisnya sendiri. Tindakannya sudah terkenal banget akan kejamnya. Keluarga Pradipta bisa memonopoli industri farmasi karena semua orang yang menyinggungnya pasti mati. Kalau kita nggak serahkan obat langit, keluarga Susanto bakal jadi korban selanjutnya. Yang dia mau itu obat langit dan teknologimu. Kau ini mau menyerah dan memberikan obat langit kepadanya? Dulu aku merasa aku sudah siap mental buat menghadapi semuanya. Tapi kekuatan dari seluruh keluarga ini ternyata jauh di luar bayanganku. Jadi, Obat langit itu hasil penelitianmu berkat kerja kerasmu. Selama ada aku, nggak bakal ada yang bisa merebutnya. obat langit memang penting, tapi nggak sepenting nyawa manusia. Aku nggak bisa pertaruhkan nyawa kalian. Tenang saja. Kau janji padaku nggak boleh gegabah. Siap. Kau nggak boleh masuk. Kau nggak boleh masuk. Dia orang yang kubawa. Pak Bagus sudah bilang, cuma Anda yang boleh masuk. Pak Bagus, Fajar itu beneran hebat banget. Pengawal pembunuh pada umumnya nggak bakal bisa kalahkan dia. Aku sudah melakukan yang patut kulakukan. Kau harus membantuku. Kita nggak boleh maafkan dia. Sudah mengundang kami tapi malah suruh orang halangi. Pak Bagus kurang sopan, bukan? Bawahanku nggak tahu aturan. Aku mengundang Bu Lina kemari. Mau ngobrol kerja sama obat langit. Pak Bagus mau kerjasama gimana? Aku yakin Bu Lina tahu kalau 3 keluarga hebat punya keunggulan di aliansi perusahaan farmasi. Nilai obat langit cuma bisa maksimal kalau obat ini berada di tanganku. Obat langit itu hasil penemuanku. Aku paling tahu jelas gimana mau maksimalkan nilai terbesarnya. Aku kagum banget sama kemampuan penelitian Bu Lina. Tapi menurutku, Grup Susanto nggak punya kemampuan buat mengolah penemuan sehebat obat langit ini. Aku percaya grup Susanto. Aku lebih percaya pada kemampuanku sendiri. Asal kau mau bekerja sama denganku, aku jamin Grup Susanto bakal naik 1 tingkatan lagi dalam 3 tahun. Kau juga bakal jadi kepala keluarga perempuan yang pertama di Bahari. Pak Bagus mau gimana mengolah obat langit? Mudah saja. Menjual obat langit asli kepada orang kaya dengan harga mahal. Obat langit yang sudah diencerkan dijual murah kepada orang miskin. Aku jamin semua orang bakal bisa dapatkan. Seluruh pasar ada di tanganku. Nantinya, aku dan Bu Rina bakal dapat untung besar-besaran. Semua orang senang. Tapi aku meneliti obat langit. Tujuannya memang mengobati pasien kanker. Baik kaya atau miskin, bukan mau cari untung. Aku sudah lama banget nggak pernah dengar perkataan senaif itu. Tapi gimana kalau aku memaksa Bu Rina meminum bir di dalam gelas ini? Sekarang nggak perlu minum lagi. Fajar, kau tahu nggak jas setelan Pak Bagus bisa beli berapa banyak nyawamu? Kau sudah bosan hidup ya? Samurai wanita nomor 1 dari negara jiran. Tingkatannya dengan Anton berbeda. Begitu kan? Sudahlah. Kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Kau Fajar ya? Apa kau mau bergabung dengan keluarga Pradipta? Berapapun yang keluarga Susanto kasih, keluarga Pradipta bakal bayar 10 kali lipat. Pak Bagus, dia keras kepala banget. Kedepannya bakal jadi masalah. Meski aku tergoda banget. Tapi aku nggak berniat main sama binatang. Di Bahari, ini pertama kalinya aku mendengar ada yang bicara begitu denganku. Sobat, kau beneran jagoan yang berani. Atau nggak menganggap nyawamu itu berharga? Kayaknya nggak ada yang bisa dibicarakan lagi. Aku dan Bu Rina pergi dulu.
Biarkan mereka pergi. Pak Bagus, nggak boleh biarkan mereka pergi. Bagus nggak bisa dapatkan obat langit juga sudah kau permalukan gitu. Takutnya dia bakal menyerangmu. Iya. Yang penting dia nggak menyerangmu. Ayo jalan. Selain ayahku, beneran masih ada pria yang tulus mau menjagaku sepenuhnya. Tapi itu keluarga Pradipta. Kalau harus memilih, aku rela melepaskan obat langit demi melindungi keluarga. Pak Bagus, gimana bisa melepaskan orang itu pergi? Besok aku mungkin bakal mati. Jangan panik. Aku paling suka bajingan yang arogan begitu. Harga dirinya dihancurkan perlahan-lahan. Tapi besok aku bakal mati. Waktu kerja sama, kau bersumpah dan bilang padaku, kalau keluarga Pradipta dapat obat langit, maka keluarga Permana dapat grup Susanto. Tapi sekarang gimana? Kau gagal karena seorang pengawal biasa. Dunia ini paling banyak semut dan sampah. Sebarkan perintahku. Yang berani memasok bahan baku kepada keluarga Susanto berarti sama saja melawan keluarga Pradipta. Tanggung akibatnya sendiri. Satu lagi, suruh Bambang bergerak. Ada apa? Kenapa kau murung gitu? Perkembangan obat langit selanjutnya harus direncanakan dengan hati-hati. Kalau salah langkah sedikit saja, mungkin bakal terjerumus dalam banget. Tenang saja, kau maju saja terus. Ada aku yang menjagamu di belakang. Tindakan keluarga Pradipta semuanya di luar yang kau bayangkan. Sebenarnya kau nggak perlu masuk ke dalam bahaya gini demi aku. Aku nggak mengerti tentang bisnis, tapi aku masih bisa kalau bertarung. Kau tenang saja. Kalau ada yang menyentuh kau, kecuali aku mati. Apa maksudmu ini? Sudahlah, kalau nggak ada urusan kau keluarlah. Kenapa kau ini cepat banget berubahnya? Hadiah dan hukuman dari aku jelas banget. Ini hadiah kau sudah menolongku semalam sampai berani menentang keluarga Pradipta. Aku? Halo? Kak, cepat datang, perusahaan dalam masalah. Kak, ada apa? Sebanyak 20 lebih gudang penyimpanan medis perusahaan tiba-tiba diterobos oleh orang yang nggak dikenal. Produk obat dan bahan baku di dalamnya semuanya sudah diambil pergi. Kerugian sementara sudah mencapai 4 triliun. Apa sudah ketahuan siapa pelakunya? Dari rekaman CCTV, orang itu nggak menyamar, tapi asalnya masih diselidiki. Nggak apa. Hubungi perusahaan bahan baku buat beli ulang bahan baku. Kita masih sanggup menutupi kerugian 4 triliun. Kak, sudah dihubungi. Tapi semua pemasok di Kota Bahari dan sekitarnya semua menolak memasok bahan baku buat grup Susanto. Wanita, saham grup Susanto lagi digoreng orang. Nilai pasarnya sudah anjlok seperempatnya. Jangan panik. Pasti ada jalan keluarnya. Solusi memang selalu ada. Aliansi Gunai, apa mencuri bahan baku itu perbuatan kalian? Urusan ini nggak ada hubungannya sama aku. Kami cuma menyampaikan pesan dari Bos Bambang. Bos bilang, kalian diberi waktu 3 hari, ya? Serahkan obat langit kepada grup Pradipta. Sisa hak paten obat grup Susanto dan kalian berdua bakal jadi milik Aliansi Gunai. Jangan harap. Gimana kalau kami nggak mau serahkan? Nggak mau. Aduh, kalau gitu grup Susanto dan obat langit nggak bakal ada yang bertahan. Grup Susanto dan obat langit nggak bakal ada yang bertahan. Keluarga Bambang juga termasuk keluarga lama di Kota Bahari. Aliansi Gunai di bawahnya juga punya pengaruh yang lumayan besar. Kenapa mau menjadi pesuruh keluarga Pradipta? Aduh!
Nggak ada gunanya memprovokasi aku. Bos Bambang dengan keluarga Pradipta memang sudah dekat dari dulu. Lagian juga punya bisnis bersama. Bukankah itu hal baik? Bu Rina, kalau kau sempat memikirkan itu, mendingan kau pikirkan dirimu baik-baik. Ya? Kami pergi dulu. Kak, kalau begini terus grup Susanto bakal hancur. Bagus ajak perang pikiran dan menyerang harga saham. Bambang ajak perang fisik dan merampas bahan baku obat, bahkan datang mengancam. Mereka ini beneran mau menghancurkan kita. Kalau bos mereka mati, apakah masalahnya selesai setengah? Kau gila ya? Kau mau apa? Kau jangan gegabah. Kita rencanakan hal ini dengan baik dan matang. Tadi itu aku cuma bercanda buat cairkan suasana saja. Kalian lanjut sibuk dulu. Aku pergi pijat kaki. Ya. Maaf, kami sudah tutup. Kalau ada urusan silakan buat janji besok. Nona cantik, mau tahu berita besar enggak? Serius? Besok jangan lupa nonton berita. Aditya si pria nggak guna itu sudah aku singkirkan. Bisnis keluarga Permana, kedepannya aku serahkan padamu. Hahaha. Baiklah Pak Bagus. Senang bekerja sama denganmu. Mulai sekarang, Urusan kekerasan begitu. Serahkan saja padaku, aku jamin buat kau puas. Cerutu kau biha? Edisi khusus Century 6GR. Kau biasanya menghisap cerutu sekeras ini? Kau siapa? Mana kau bisa naik? Namaku Fajar. Aku masuk lewat jendela. Ternyata kaulah pengawal pribadi yang menghentikan keluarga Permana dan pembunuh itu. Benar. Tapi aliansi Gunai milik keluarga Setiawan juga nggak bagus banget. Isinya cuma preman kelas bawah. Pantas saja perlindungan buat villa keluarga Permana tipis kayak tisu. Kau ini sudah umur segini masih ikutan orang buat merebut barang? Apa kau nggak malu? Cepat kembalikan barang grup Santoso. Aku nggak bakal menyiksa kau. Sekarang aliansi Gunai sudah menguasai lebih dari setengah kekuatan di Bahari. Itu semua karena aku bangun dari nol. Aku sudah ketemu banyak banget anak muda yang arogan kayak kau, tapi kemampuannya nggak hebat-hebat banget. Kau bakal berakhir tragis. Aku lupa beritahu kau. Sebelum aku datang, aku sudah putuskan semua jaringan listrik di ruanganmu ini. Jadi nggak mungkin kalau kau mau suruh anak buahmu itu buat bantuin kau. Kalau datang pun percuma. Tapi aku barusan sudah menyalakan sistem gas beracun di kantor ini. Kalau enggak ada penawarnya, sehebat apapun seni bela dirimu, kau tetap bakal mati. Gas ini nggak berwarna dan nggak berbau. Kau merasa dirimu mati kurang cepat ya? Bubuk teh, konsentrasinya 70%. Setelah buat saraf orang mati rasa, dalam 3 menit racunnya bakal menyebar ke seluruh tubuh. Dan buat makin menderita, kau bisa mencium baunya. Benar. Kenapa kau masih baik-baik saja? Pelajaran pertama yang diajarkan guruku adalah selalu waspada kepada orang lain. Yang paling jahat di dunia ini adalah racun. Jadi aku kebal terhadap segala racun. Kebal terhadap segala racun? Gimana kalau peluru? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Sebenarnya kau ini manusia apa? Bukan. Kau bukan manusia. Kenapa bicaramu kasar banget? Kalau bisa mengelak dari peluru bukan manusia. Kau yang bukan manusia. Kau mau apa? Barusan aku antarkan koran ke resepsionis. Bilang kalau sebentar lagi kau bakal lompat dari gedung bunuh diri. Kau mau lompat sendiri atau aku bantu? Lepaskan aku! Aku nggak lemah kayak keluarga Permana. Kalau kau beneran bunuh aku, nantinya anak buah dari aliansi Gunai nggak bakal maafkan keluargamu. Termasuk grup Santoso juga nggak bakal berakhir baik. Kalau kau bisa menemukan orang tuaku, aku malah harus berterima kasih padamu. Jangan bunuh aku. Aku bisa bantu kau. Kau sendiri saja nggak bakal bisa melawan kekuatan keluarga Pradipta. Nggak perlu lagi. Sampaikan mimpi pada Bagus. Bilang keluarkan saja semuanya kalau dia masih punya kartu rahasia.
Jangan-jangan bos sungguhan lompat gedung dan bunuh diri? Lodorkan saja otakmu kalau nggak pakai lagi. Batas waktu 1 hari. Kembalikan barangnya. Kalau kurang sedikit saja, aliansi Gunai bakal hilang. Kak Joko, mayat bos sudah ditemukan di bawah. Kayaknya dia jatuh dari kantor. Besok, kumpulkan semua anak buah dari aliansi Gunai ke grup Santoso. Berita terbaru, Bos dari aliansi Gunai Bambang dilaporkan loncat gedung dan bunuh diri. Ini, jangan-jangan ini ulahmu. Kak, bukankah kau terlalu percaya padanya? Dia sendirian masuk ke aliansi Gunai dan membunuh bosnya. Itu mana mungkin? Lihatlah, ada yang tahu situasi. Keluarga Pradipta sudah menguasai seluruh sektor ekonomi dan pengobatan di Kota Bahari. Aliansi Gunai Keluarga Setiawan itu cuma pisau buat menikam grup Santoso. Dia pasti harus mendapatkan obat langit. Mengenai itu, dulu aku dengar kalau keluarga Pradipta punya banyak pendekar. Kira-kira apa tingkatan kultivasinya? Ada satu penjaga kediaman Pradipta, katanya sudah sampai tingkat tenaga alamiah. Kepala keluarga Pradipta, Hendra sudah di atas tingkat tenaga alamiah. Pantas saja mereka bisa semena-mena. Kau ada dengar nggak? Mulai sekarang kau harus berhati-hati. Aduh, sudahlah. Kau sudah mengingatkan berkali-kali. Tenang saja. Mati baik-baik lebih bagus dibandingkan hidup malas. Bos, Burina, aliansi Gunai mengepung lantai bawah kita. Mereka menyebut nama kalian dan meminta kalian keluar. Kau jangan-jangan beneran buat masalah. mereka sudah datang juga. Ayo kita pergi lihat. Mereka datang juga nggak katakan apa-apa, cuma bilang mau jumpai kau dan Burina. Situasinya sudah buntu sesaat. Mengerahkan semua orang? Bahkan semua senjata juga dibawa keluar. Fajar, jangan-jangan kau yang membunuh Bambang? Jangan panik dulu. Aliansi Gunai membawa begitu banyak orang mengepung grup Susanto mau ngapain? Aku lihat grup Susanto harusnya kasih penjelasan pada aliansi Gunai. Apa maksudmu? Kau yakin?